wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kembali kita mempelajari matematika pada hari ini, dan alhamdulillah kita sudah masuk pada materi submateri rotasi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Ya, sama-sama kita membaca doa belajar dan doa kelancaran berbicara. Doa dimulai. Oke, baik, doa selesai. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan submateri rotasi pada bab 3 transformasi yang ada di buku kalian. Nah, bisa disimak dulu slide yang telah Ustadz tampilkan. Rotasi atau perputaran itu merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Ya. Nah, jadi misal diberikan ada sebuah bidang, ya. Bidang pertama itu bentuknya tetap trapesium, ya. Bidang pertama, dan ini akan dirotasi sebesar 90 derajat dari sudut pusat atau dari titik pusatnya, ya. Nah, ini dikatakan pusat rotasi dan ini dikatakan sudut pusat. Nah, jadi bidang pertama ini akan dirotasikan atau diputar sejauh 90 derajat. Nah, maka otomatis bidang yang pertama ini ketika diputar itu akan bentuknya menjadi seperti ini, bidang yang kedua. Nah, bidang kedua itu akan berputar searah dengan sudut 90 derajat. Ya, ilustrasi sederhananya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk di rumus rotasi. Jika sebuah bidang dirotasikan sebesar 90 derajat dan terhadap pusat titik rotasi 0,0 dengan titik asal x, y, maka titik bayangannya menjadi min y, x. Ya, berubah menjadi min y, x. Begitupun sebaliknya, jika ada sebuah bidang dirotasikan sebesar 180 derajat, ya, titik asalnya x, y, maka rumusnya menjadi min x, min y. Ingat, pusat rotasinya tetap 0,0. Ya. Kemudian untuk besar rotasi 270 derajat. Apa maksudnya 270 derajat? Besarnya itu 3 kali dari 90 derajat. Jika dirotasikan sebesar ini 270 derajat dan terhadap titik pusat rotasi 0,0, maka dengan titik asal x, y, maka rumusnya menjadi y, min x, atau titik koordinatnya berubah menjadi y, min x. Nah, kemudian untuk titik min 90 derajat, apa maksudnya? Artinya ini berlawanan dengan searah jarum jam, ya. Berlawanan dengan searah jarum jam yang biasanya kita awalnya membentuk sudut dimulai dari kanan ke kanan, ya, dan ini memutar ke arah ke kiri, ya. Jadi dia berlawanan searah jarum jam, ya. Dengan pusat rotasinya 0,0 dan titik asalnya x, y, maka rumusnya menjadi y, min x. Oke. Dan begitupun seterusnya, silakan dihafalkan ini rumusnya dan sebentar kita aplikasikan di contoh. Nah, lanjut. Untuk contoh pertama, misal segitiga ABC berkoordinat di titik A. Titik A-nya min 1,1. Titik B-nya min 1,3. Titik C-nya 6,3. Gambar segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen sebagai hasil rotasi dari ketiga titik tersebut. Jika ketiga titik tersebut dirotasikan sebesar 180 derajat, ya, dengan titik pusat rotasi itu 0,0. Nah, sekarang untuk rotasi 0,180 derajat atau titik pusatnya 0 dan titik rotasinya 180 derajat, maka rumusnya adalah min x, min y. Maka berubah di sini menjadi awalnya di sini kan contoh misal, ya. Misal ada titik P x, y koordinatnya, jika dirotasikan sebesar
0,180, maka hasilnya menjadi P min X, min Y, ya, min X, min Y. Maka di sini awalnya min 1,1 dirotasikan sebesar 180 derajat, maka berubah menjadi 1, min 1. Kemudian 1,3 dirotasikan sebesar 0,180 derajat, maka titiknya berubah menjadi 1, min 3, ya. Kemudian di sini dirotasikan sebesar 180 derajat juga. Nah, maka di sini berubah menjadi min 6, min 3, ya. Nah, maka untuk titik A aksen itu berubah menjadi 1, min 1. Untuk titik B aksen berubah menjadi 1, min 3. Dan untuk titik C aksen berubah menjadi min 6, min 3. Ya. Nah, sekarang kita bisa gambarkan di sini. Titik A awalnya min 1,1. Ya, awalnya di sini min 1,1. Kemudian B min 1,3. Kemudian C 6,3, ya. Di sini ya. Nah, kita hubungkan dan ini betul membentuk sebuah segitiga. Ya. Nah, sekarang ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah, dia dirotasikan sebesar 180 derajat. Bagaimana bentuknya? Kita lihat. A aksen berubah menjadi 1, min 1. Kita ubah tintanya dulu supaya lebih kelihatan. Ya, A berubah menjadi 1, min 1. Ya. Kemudian B berubah menjadi 1, min 3. Kemudian C berubah menjadi min 6, min 3. Nah, maka dia bentuknya atau posisinya akan berubah menjadi seperti ini. Artinya ini dia dirotasikan sebesar 180 derajat dengan titik pusat 0,0. Berarti di sini A aksen, ya. Di sini B aksen dan di sini C aksen. Ya. Nah, maka hasil pencerminannya yang ini. Ya. Nah, jadi bisa dipahami sampai sini. Jadi insyaallah kalau kalian menyimak baik-baik video ini, kalian akan paham. Ya. Nah, jadi untuk titik A aksennya kita peroleh 1, min 1, B aksennya kita peroleh 1, min 3, dan C aksennya kita peroleh min 6, min 3. Ingat, perhatikan rumusnya, bahwa rumusnya itu adalah min X, min Y, ya. Min X, min Y. Nah, rumusnya diperhatikan baik-baik kalau 180 derajat. Oke, lanjut untuk contoh kedua. Nah, setelah dirotasikan sebesar min 270 derajat, ingat rumusnya min Y, min X, dengan titik pusat 0,0, segitiga XYZ memiliki bayangan di X aksen 1,5. Ya, X aksen itu awalnya X, ya. Kita tidak tahu apa titiknya, titik koordinatnya. Dia dirotasikan sebesar 270, ya. 270, afwan, kita hapus dulu sebentar. Oke, ya. Dirotasikan sebesar 270 derajat, ya. 270 derajat. Nah, maka rumusnya kita peroleh di sini yang diketahui X aksennya berubah menjadi 1,5. Nah, kemudian Y awalnya belum diketahui, ya. Itu dirotasikan sebesar 0, min 270 derajat. Itu Y aksennya berubah menjadi 3,5.
Nah sekarang kemudian untuk titik Z, awalnya kita belum tahu. Setelah dirotasikan sebesar 0 ya, 0,-270 derajat, maka Z aksennya berubah menjadi 3,8 ya, 3,8. Nah bisa dilihat di sini ya, 3,8. Nah sekarang bagaimana cara kita mencari titik awalnya X? Nah sekarang kita perhatikan rumusnya. Rumusnya itu ya, misal ya, misal ada titik P itu X, Y. Jika dirotasikan sebesar 0,-270 derajat, maka rotasinya berubah menjadi P aksennya, titiknya berubah menjadi P aksen berubah menjadi min Y, X. Nah, jadi kalau misal di sini berarti di sini kita ubah ya. Nah, berarti di sini min 1 afwan. Nah, berarti kita ubah dulu. Kita ubah dulu Y-nya menjadi minus, berarti sini minus 1 dan X-nya tetap, berarti sini 5. Ya. Nah, X-nya tetap. Nah, kemudian di sini Y-nya kita ubah. Yang ini kita ubah, awalnya positif menjadi minus 3. X-nya berubah menjadi tetap ya. X-nya tetap 5. Kemudian di sini lagi Y-nya berubah. Y-nya berubah menjadi minus 3 dan X-nya tetap ya, tetap 8,3. Nah, sekarang kita cek apa betul. Kalau misal Z 8,3 dirotasikan sebesar 0,-270 derajat, maka Z aksen berubah menjadi min Y. Min Y berapa? 8,-3 di sini ya. Nah, 8,-3. Nah, min Y berapa? Min 3 dikali minus, berarti berubah menjadi positif 3 dan tetap X-nya 8. Nah, maka betul lah ya. Setelah kita kerjakan, kita dapatlah titik awalnya X 5,-1, titik awalnya Y 5,-3 dan titik awalnya Z 8,-3. Nah, sekarang kita gambar, tinggal kita gambar. Nah, X aksennya itu 1,5. Kita lihat 1,5 di sini. Y aksennya 3,5. Z aksennya 3,8. Berarti gambarnya seperti ini. Ya. Berarti di sini ada X aksen, di sini ada Y aksen, dan di sini ada Z aksen. Nah, sekarang kita cari titik awalnya. Titik awalnya X-nya 5,-1 di sini ya. Y-nya 5,-3 di sini dan Z-nya 8,-3 di sini. Nah, maka sekali kita sambungkan, kita hubungkan kedua titiknya berubah, maka tetap gambarnya menjadi segitiga ya, dengan posisinya yang berubah. Maka di sini untuk titik X ya, di sini untuk titik X, kemudian di sini untuk titik Y ya, sini untuk titik Y, sini untuk titik Y, dan di sini untuk titik Z. Maka titik awalnya seperti ini, atau gambar awalnya, bidang awalnya seperti ini bentuknya, X, Y, Z ya, segitiga yang berada di kuadran 4 yang berada di sini. Nah, kemudian setelah dirotasikan sebesar -270 derajat dengan titik pusat 0,0, maka gambarnya berubah menjadi seperti ini, menjadi tegak. Awalnya dia tidur, gambarnya berubah menjadi tegak, atau dia gambar segitiganya itu dia terbangun ya, menjadi tegak, menjadi berdiri ya. Bisa dipahami sampai sini? Insyaallah bisa dipahami semua. Kalau kalian ulang-ulangin video
Kalau misal belum paham, ulang-ulangi lagi ya. Dan kemudian bisa dikerjakan latihan pertama ya. Bisa dikerjakan ini dan latihan kedua yang ini. Ustaz berikan waktu sampai hari ini jam 3 sore. Silakan di